Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang bagaimana menggunakan aplikasi database yaitu XAMPP ya. Jadi XAMPP ini salah satu database manajemen untuk mengelola database MySQL atau sekarang kita sebut sebagai MariaDB ya. Jadi XAMPP ini di dalamnya sudah terdapat Apache Server, MariaDB-nya, PHP dan Perl ya. Jadi Apache-nya itu nanti berfungsi sebagai server ya, sebagai server. Kemudian MariaDB-nya sebagai database dan PHP jika kita ingin menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi sekarang untuk saat ini versi terbaru itu berada di versi 8.01. Dia sudah menggunakan versi PHP 8.0.1. Ya, jadi untuk instalasinya tidak susah, tinggal kita buka langsung websitenya di apachefriends.org. Kemudian tinggal kalian download file instalasinya sesuai dengan sistem operasi yang digunakan ya. Kemudian setelah diinstal untuk menjalankannya kita perlu menjalankan yang namanya SAM atau XAMPP control panel. Jadi kalau kita cari ini ya, XAMPP control panel, kalian bisa cari atau kalian bisa buka di drive di mana kalian simpan. Misalnya di sini saya install dia di drive C di XAMPP. Kemudian di sini ada XAM control panel ya. Jadi kalau misalnya kalian cari di menu startnya tidak ada, kalian bisa cari di sini. Kemudian buatkan shortcut supaya gampang dikelola. Untuk mengakses database-nya kita dapat masuk ke localhost-nya ya. Kita coba, kita klikkan localhost. Nah, di sini error atau kita belum bisa memasuki localhost. Kenapa? Karena di control panelnya Apache-nya itu belum kita jalankan ya. Jadi untuk supaya localhost-nya dapat berjalan, kita harus menjalankan Apache servernya. Sekarang saya coba start. Kita tunggu sampai warna hijau seperti ini. Kita coba ulang localhost ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi Apache servernya ini sudah berjalan. Oke ya. Nah, kemudian untuk mengakses database-nya kita dapat menuju ke sini, PHP My Admin. Nah, ini error lagi karena sama tadi MySQL-nya itu belum kita jalankan. Jadi harus kita start Apache dan MySQL. Oke ya. Nah, di sini sudah terbuka PHP MyAdmin-nya. Jadi di sini kita dapat mengolah database MariaDB atau MySQL. Nah, kita lihat menu-menunya terlebih dahulu. Di sebelah kiri sini, di sini adalah daftar database yang telah kita buat. Ya, jadi semua database yang kita buat nanti akan tersimpan di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Basis data, SQL, status, pengguna, ekspor, impor, ya, pengaturan dan lain sebagainya. Sekarang kita coba dulu membuat sebuah database. Untuk membuat sebuah database, kita dapat mengetikkan perintah create database, kemudian nama database-nya. Nah, cara mengetikkan perintahnya yaitu kita masuk ke menu SQL. Ya, jadi yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana mengolah database dengan
bahasa query-nya ya, bukan secara instan atau bukan dengan cara langsung diklik saja sudah jadi ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa dapat mengolah database, tinggal diklik saja sudah jadi. Mengolah tabelnya juga seperti itu, tapi yang kita pelajari di sini fokuskan adalah bagaimana dalam pengolahan bahasa query-nya. Nah, untuk membuat database, tinggal kita ketikkan create, kemudian database, lalu diikuti oleh nama database-nya, misalnya coba ya. Kalau saya kirim, nah lihat di sini akan muncul sebuah database baru ya dengan nama coba. Oke. Nah, untuk menghapus bagaimana? Perintah untuk menghapus kita dapat gunakan perintah drop database, kemudian nama database yang kita ingin hapus. Ya, coba. Saya kirim. Nah, lihat ya, terhapus. Bagaimana kalau kita menghapus database yang tidak ada ya, misalnya drop database ya, saya tulis sembarang saja, maka akan muncul error seperti ini ya. Jadi yang bisa dihapus hanyalah database yang betul-betul ada di sini. Oke, kita buat ulang database-nya, misalnya coba. Sorry ya. Ya, sekarang kita ingin membuat tabelnya ya. Nah, kalau kita lihat kan kemarin materinya yang sudah saya share, untuk membuat tabel seperti ini, create table, siswa, kemudian misalnya nis varchar ya, varchar 10 misalnya seperti ini. Kalau saya kirim, error. Kenapa? Karena untuk membuat tabel itu kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam database-nya. Untuk dapat mengolah tabel di dalam database, kita harus masuk ke dalam database yang terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini dicoba, saya klik coba ya. Nah, di sini pastikan untuk mengolah database kita telah masuk di dalam database-nya. Kita dapat lihat di sini sudah ada basis datanya coba. Nah, kalau di atasnya masih seperti ini, servernya masih 127.001, artinya kita belum masuk ke dalam database-nya ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa 127.0.0.1 itu adalah alamat IP untuk localhost ya. Jadi kalau saya misalnya tuliskan 127.0.0.1, itu sama dengan kalau saya mengakses localhost ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam database, nah ya muncul seperti ini. Kemudian struktur menunya juga berbeda ya. Yang ada struktur SQL, cari, query dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba membuat tabel menggunakan bahasa query. Create table, misalnya tadi siswa, misalnya nis varchar 10 ya, unique, kemudian nama varchar 20, ini not null. Oke. Nah, kemudian misalnya ada nilai ya, nilai integer. Nah, untuk integer ini bisa tidak kita tuliskan size-nya berapa ya.
bisa tidak kita tuliskan. Kalau kita tidak tuliskan secara default dia nilainya adalah 11. Tapi kalau kita tidak ingin 11 artinya kita harus menuliskan nilai yang lain. Oke. Nah, kemudian ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir tipenya date. Jadi kalau date ini juga tidak perlu kita tuliskan size-nya. Oke, kalau sudah kita kirim. Nah, sekarang di sini sudah ada tabelnya ya. Kalau kita klik tabelnya, nah seperti ini. Jadi sudah ada tabelnya, NIS, nama dan tanggal lahir. Ya, sudah ada tabel. Nah, bagaimana kalau kita mau isi? Ya, kita mau isi dulu. Kita masuk lagi ke SQL-nya. Tinggal kita tuliskan perintah insert, kemudian nama tabel yang kita mau isi. Misalnya tadi nama tabelnya siswa. Nah, jadi ada 3 cara ya. Cara pertama kita pakai values, kemudian kita langsung isikan nilainya. Nah, tapi ini harus terus urut, mulai dari field pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama tadi kan NIS ya. Jadi sini kita tuliskan NIS-nya berapa. Misalnya NIS-nya 001. Namanya siapa? Namanya Budi. Kemudian tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini itu ada formatnya. Ya. Jadi formatnya itu tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Jadi misalnya 2001 bulan 1 tanggal 20. Ya, kalau kita salah mengetikkan tanggal maka nanti diisi kosong. Kirim ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, bisa kita lihat, jadi kalau kita klik ini langsung bisa lihat tabelnya. Bisa juga kita menggunakan perintah SQL. Melihat semuanya itu kita dapat menggunakan perintah select bintang from siswa. Oke ya, ini sudah terisi ya. Sekarang coba kita tambahkan lagi. Kita coba pakai cara yang kedua. Kita tuliskan insert into siswa. Nah, pertama kita tuliskan dulu urutan field yang kita inginkan. Jadi misalnya kita tidak mau berurut. Misalnya yang kita mau isi hanya NIS dan nama saja. Berarti tinggal kita tuliskan NIS, nama. Ya. Tanggal lahir tidak mau diisi, bisa seperti ini. Nah, tinggal kita tuliskan value-nya langsung. NIS-nya berapa? 001. Namanya siapa? Namanya seperti ini. Oke, bisa juga kita balik. Jadi kalau misalnya di sini nama dulu baru NIS, nah berarti value-nya juga harus nama dulu baru NIS. Seperti ini. Kita coba ya. Ada yang error, kita lihat dulu. Oh, duplicate entry. Nah, ini errornya. Kita lihat duplicate entry karena ini tadi kita set NIS itu dia unik, artinya tidak boleh ada data yang sama. Nah, sedangkan di sini kita masukkan 001. Itu tidak bisa. Jadi di sini kita harus masukkan NIS yang lain ya. Namanya misalnya Andri misalnya. Kita kirim. Oke ya. Kita lihat datanya ya. Jadi sudah ada 2 data. Kemudian cara yang ketiga insert seperti ini. Insert into siswa. Nah, di sini kita pakai set nama.
sama dengan misalnya nah, kemudian NIS sama dengan 003, tanggal lahir itu misalnya 2001 0101. Oke, jadi kalau kita menggunakan set, kita tuliskan tiap-tiap field, kemudian langsung kita berikan nilainya di dalamnya. Kita kirim. Ups, ada yang error. Oh ya, di sini ya. Jadi tiap-tiap field harus ada komanya. Ulang. Oke, berhasil ya. Kita lihat isi tabelnya. Ya, jadi sekarang sudah ada 3 field ya. Jadi kita sudah tadi melakukan insert data dengan 3 macam cara. Ada value, kemudian nama fieldnya, lalu value, kemudian ini kita menggunakan set. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update data. Kita kembali ke SQL. Untuk update, perintahnya itu adalah update, lalu nama tabelnya siswa set ya. Jadi yang di set ini adalah field-field yang kita mau ubah. Sebagai contoh, misalnya ini ya, ini kan untuk NIS 002 tanggal lahirnya tidak ada. Misalnya saya mau update, berikan tanggal lahir, berarti yang di set itu cukup tanggal lahirnya saja. Kita ulang, update siswa set tanggal lahir sama dengan 2003 misalnya 0304. Oke. Kemudian kita harus menambahkan where untuk membedakan data mana yang kita mau ubah. Jadi kalau kita yang mau diubah itu adalah yang NIS-nya 002 ya. Ini sama dengan 002. Kalau kita tidak menuliskan where, maka semua data tanggal lahir yang ada di tabel itu akan diperbaharui kalau tidak ada where-nya. Jadi kalau kita mau mengubah data tertentu, kita menggunakan where ya. Jadi where itu dia yang mau diubah itu berdasarkan apanya. Misalnya berdasarkan NIS-nya, yang NIS-nya itu 002. Kalau sudah, kita coba kirim. Oke, berhasil. Kita lihat ya, sekarang berubah ya 002. Jadi yang 001-nya tidak ikut berubah. Jadi kalau tadi tidak ada where-nya, semua tanggal lahirnya ini akan berubah sama menjadi 2003 0304. Untuk hapus ya, untuk hapus kita dapat menggunakan perintah delete siswa ya. Jadi delete nama tabelnya, where, nah langsung where ya. Jadi tidak perlu dituliskan fieldnya, tapi where-nya apa, yang data yang kita mau hapus itu yang mana, yang NIS-nya misalnya 003. Jadi kalau tidak ada where-nya sama tadi, maka semua data akan dihapus. Oh ya, delete from ya, delete from siswa where NIS-nya itu berapa. Kirim. Nah, untuk delete biasanya muncul konfirmasi apakah kita betul akan menjalankan perintah hapus. Kalau kita oke, yep, berhasil terhapus. Nah, oke ya, sisa 2 field di dalamnya. Oke, cukup untuk video kali ini. Kita sudah belajar tadi membuat database, membuat tabel, tambah data, hapus data, dan update data. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.